Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feren Alvina dengan NIM 246500095. Pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah manajemen proyek dan teknologi manajemen proyek. Untuk pertemuan kedua, manajemen integrasi proyek. Tujuan dari review ini yang pertama, mahasiswa atau mahasiswi dapat memahami proses-proses yang dibutuhkan dalam mengintegrasi proyek. Yang kedua, memahami isi proyek, charter, dan cara membuat proyek charter. Mengenal tools dan teknik-teknik yang dapat digunakan dalam manajemen integrasi proyek. Memahami pentingnya melakukan stakeholder analysis. Manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek adalah proses koordinasi dan penyelarasan semua aspek proyek atau ruang lingkup waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, dan lain-lain untuk memastikan kesatuan tujuan dan konsistensi pelaksanaan. Ini merupakan inti dari manajemen proyek karena penggabungan semua pengetahuan, proses, dan aktivitas menjadi satu kesatuan yang utuh. Mengapa penting? Yang pertama itu menghindari kerja silo. Setiap bidang manajemen proyek seperti jadwal, anggaran, atau risiko tidak berdiri sendiri. Keputusan di satu arah akan memengaruhi area lain. Memastikan alignment. Semua bagian proyek harus sejalan dengan tujuan bisnis dan rencana proyek. Yang ketiga, mengelola trade-off. Contohnya, jika jadwal dipercepat, mungkin butuh tambahan biaya atau pengurangan ruang lingkup. Yang keempat, single point of coordination. Biasanya proyek manajemen bertanggung jawab atas integrasi ini. Lalu manajemen integrasi proyek adalah keterampilan terpenting seorang project manager. Karena yang pertama, menjembatani semua elemen proyek. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara tuntutan yang bersaing. Yang ketiga, memastikan penyampaian nilai yang diharapkan stakeholder. Tanpa integrasi yang baik, proyek bisa terjebak dalam fragmentasi, di mana setiap bagian berjalan sendiri-sendiri, leading to delays, costs, overruns, and failure. Kunci utama keberhasilan proyek, manajemen integrasi proyek yang baik. Perancangan proyek yang berkomprehensif dan terintegrasi, menghubungkan semua elemen terencana, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, resiko, dan lain-lain ke dalam satu rencana proyek yang koheren. Memastikan semua rencana saling selaras dan tidak bertentangan sehingga tujuan proyek tercapai secara efektif. Lalu pengelola perubahan yang terstruktur, memiliki proses yang jelas untuk menangani perubahan permintaan, ruang lingkup, atau rencana proyek. Memastikan setiap perubahan dianalisis dampaknya secara holistik terhadap jadwal, biaya, kualitas, dan risiko sebelum disetujui. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara semua pihak, menyelaraskan berbagai tim, memangku kepentingan dan proses agar bekerja menuju tujuan yang sama, memastikan informasi mengalir dengan baik untuk menghindari miskomunikasi, konflik, atau pekerjaan yang tumpang tindih. Monitoring dan pengendalian proyek secara menyeluruh. Melakukan pelacakan dan pengukuran kinerja proyek secara terintegrasi, bukan hanya dari satu aspek, mengambil tindakan koreksi atau penyusunan dan mempertimbangkan dampak keseluruhan area proyek untuk menjaga keselarasan dengan tujuan awal. Framework of Project Integration Management.
Nah, sekian gambarnya. Ada short time, course quality, human reaction, common iconic, crisp, procedure moment untuk knowledge areas. Lalu project life cycle phase itu concept, development, implementation, dan close out. Project integrasi manajemen. Proyek utama dalam manajemen integrasi proyek. Yang pertama, membangun proyek charter. Dokumen formal yang mengesahkan proyek, memberikan wewenang pada manajemen proyek, dan menyatakan tujuan serta pemangku kepentingan umum. Tujuan integrasinya menjadi dasar pemersatu yang dirujuk oleh semua proses lainnya. Semua keputusan dan rancangan harus selaras dengan charter. Yang kedua, membangun preliminary scope statement. Apa itu? Itu adalah penjabaran awal dari lingkup proyek, fitur utama, dan batas-batasannya. Tujuan integrasinya itu memberikan gambaran umum awal yang digunakan untuk perancangan lebih detail, menjembatani ide dalam karakter dengan rancangan detail. Lalu yang ketiga ada pembangun project management plan. Apa itu membangun project management plan? Itu adalah dokumen utama yang mengintegrasikan semua rencana subsidiary atau rancangan lingkup, jadwal, biaya, kualitas, risiko, sumber daya, dan komunikasi menjadi satu panduan yang koheren. Tujuan integrasi ini adalah puncak dari perencanaan terintegrasi. Proses ini memastikan semua aspek proyek saling terkait dalam realistis. Proses utama dalam manajemen integrasi proyek. Yang keempat, mengarahkan dan mengelola efisiensi eksekusi proyek. Apa itu? Memimpin tim untuk menjalankan pekerjaan sesuai rencana, mengelola sumber daya, menghasilkan deliverable. Tujuan integrasinya untuk mengkoordinasikan orang dan sumber daya untuk mewujudkan rencana yang terintegrasi menjadi hasil nyata. Disinilah komunikasi intensif terjadi. Yang kelima ada monitoring dan kontroling proyek, yaitu melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan proyek untuk memenuhi tujuan kinerja. Tujuan integrasi melihat proyek secara holistik, tidak hanya memantau jadwal atau biaya terdiri, tetapi melihat dampak satu aspek terhadap aspek lain. Contoh, keterlambatan berdampak pada biaya dan risiko. Yang keenam ada melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara terintegrasi. Proses terstruktur untuk meninjau, menyetujui atau menolak, dan mengimplementasikan perubahan. Tujuan integrasinya adalah kunci menjaga integritas proyek, memastikan setiap perubahan dianalisis dampak terhadap seluruh aspek proyek, lingkungan, waktu, biaya, kualitas, risiko, dan lain-lain sebelum disetujui. Yang ketujuh ada menutup proyek. Menyelesaikan semua aktivitas untuk menutup proyek atau fase secara normal, termasuk serah terima hasil dokumentasi dan pelajaran yang dipetik. Tujuan integrasinya menyatukan semua informasi aktif, memastikan semua pekerjaan selesai, dokumentasi diarsipkan, dan pembelajaran didokumentasikan untuk kebermanfaatan proyek masa depan. Membangun Project Charter. Project Charter itu adalah dokumen formal yang menyatakan keberadaan Project Charter dapat digunakan untuk memberikan wewenang menggunakan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi dalam rangka menyelesaikan sebuah proyek. Inputan yang dibutuhkan adalah dalam membangun Project Charter antara lain kontrol proyek,
statement of work atau menggambarkan produk atau service yang harus dibuat. Enterprise environmental atau struktur organisasi, budaya organisasi, dan sebagainya. Organization process aset, aturan yang berlaku, prosedur, sistem keuangan, dan sebagainya. Informasi yang terkandung dalam project charter. Ada nama project, masa berlaku project, nama manajemen proyek beserta informasinya, ringkasan jadwal proyek, ringkasan budget proyek, gambaran singkat mengenai tujuan proyek, termasuk kebutuhan bisnis dan jurnalistik lainnya yang menyatakan pentingnya proyek dilaksanakan. Ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek, tugas umum dari masing-masing anggota tim proyek, tanda tangan key project stakeholders, kolom komentar yang disediakan agar dapat diisi oleh stakeholder. Membangun proyek preliminary scope. Scope statement adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengkonfirmasikan pemahaman bersama akan ruang lingkup atau batas proyek. Preliminary scope statement adalah scope statement awal yang dibangun selama inisiasi proyek agar seluruh tim proyek dapat segera memulai diskusi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan proyek sesuai dengan ruang lingkup proyek. Informasi yang terkandung dalam preliminary scope statement antara lain ada tujuan proyek, deskripsi proyek atau service, kriteria proyek yang akan diterima, asumsi dan hambatan terhadap proyek, struktur organisasi, resiko, jadwal, gambaran awal biaya. Membangun Project Management Plan. Project Management Plan adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perancangan proyek. Tujuan utamanya adalah memberikan tuntutan dalam eksekusi proyek. Project Management Plan dapat digunakan oleh manajemen proyek untuk memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek dan menilai struktur proyek. Kinerja proyek harus diukur berdasarkan baseline plan. Atribut Project Plan. Project Plan atau rancangan proyek merupakan dokumen hidup yang berfungsi sebagai peta jalan komprehensif untuk pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek. Atribut utamanya adalah bahwa rencana ini harus komprehensif, terintegrasi, disetujui, realistis, dan dapat dikomunikasikan. Sebuah project plan bukan sekedar rangkaian atau daftar tugas. Ia adalah paket dokumen yang terintegrasi yang berfungsi sebagai kontrak kinerja dan alat manajemen utama. Kekuatan rencana terletak pada kelengkapan, realisme, dan kejelasannya, serta pada komitmen yang diperoleh melalui persetujuan formal. Atribut-atribut ini memastikan bahwa rencana dapat berfungsi sebagai peta jalan yang dapat diandalkan untuk navigasi ketidakpastian proyek dan mengarahkan semua upaya menuju penyelesaian yang sukses. Atribut Project Plan. Yang pertama itu ada lengkap dan komprehensif, mencakup semua aspek proyek, lingkup waktu, biaya, kualitas sumber daya, risiko, komunikasi, dan pengadaan. Konsistensi dan terintegrasi, semua bagian rencana saling selaras dan tidak bertentangan, dapat diukur dan dapat dilacak, realistis dan dapat dicapai, disetujui secara formal, fleksibel dan dapat beradaptasi, dikomunikasikan dengan jelas, berfokus pada hasil atau deliverable oriented, memuat asumsi dan keadaan terkait dengan strategi organisasi. Elemen-elemen umum dalam project plan. Gambaran umum mengenai project, deskripsi bagian project, diorganisir, manajemen, dan proses teknis yang digunakan dalam proyek, pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal, dan informasi biaya proyek.
Simple outline for a software project management plan (SPMP) sebagai berikut. Manfaat penggunaan standar ini. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, ada kelengkapan. Yang ketiga, ada komunikasi. Dan yang keempat, ada dasar kontrol. Yang kelima, ada akuntabilitas. Contoh penerapannya untuk proyek pengembangan sistem presentasi karyawan berbasis web itu introduction. Tujuannya otomatisasi presentasi deliverable, aplikasi web, database, laporan dan bulanan. Lalu ada project organization, manager process, teach call process, work package, search schedule, and budget. Yang terakhir, standar ini masih relevan sebagai template dasar. What the winner do? The winner plan, ya. Stakeholder analysis. Stakeholder analysis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan individu, kelompok, atau organisasi yang dapat memenuhi atau dipengaruhi oleh suatu proyek, keputusan, atau inisiatif. Analisis ini membantu memahami kebutuhan, ekspektasi, dan tingkat pengaruh stakeholder untuk mengembangkan strategi keterlibatan atau efektif. Dokumen stakeholder analysis merupakan dokumen yang penting dan sensitif karena memberikan informasi mengenai stakeholder berkaitan dengan nama dan organisasi stakeholder, perangkatnya dalam proyek, fakta-fakta unik mengenai stakeholder, level keterlibatannya, dan ketertarikannya pada proyek. Lalu yang terakhir, saran-saran untuk menjaga relasi dengan stakeholder. Tujuan stakeholder analisis mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan dalam proyek, memahami persepsi, kepentingan, dan pengaruh masing-masing stakeholders, memprediksi respons stakeholder terhadap proyek atau perubahan, mengembangkan strategi komunikasi dan keterlibatan yang tepat, mengelola konflik dan risiko yang mungkin timbul dari stakeholder, mengoptimalkan dukungan dan menimbulkan perlawanan. Manfaat stakeholders analysis meningkatkan kesuksesan proyek melalui dukungan stakeholder, mengurangi risiko konflik dan penolakan, mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk komunikasi dan engagement, meningkatkan pengembalian keputusan dengan memahami berbagai perspektif, membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholders kunci, menganalisis dan mengelola resistensi terhadap perubahan. Proses stakeholders analisis 4 tahap utama. Tahap pertama, identifikasi stakeholders. Aktivitas membuat daftar lengkap semua pihak yang terlibat atau terdampak. Aktivitas teknik, brainstorming dengan tim proyek, review dokumen organisasi dan struktur, analisis rantai nilai, value chain, wawancara dengan sponsor dan manajemen, analisis dokumen proyek serupa sebelumnya. Contoh stakeholders proyek IT, kalau internal, sponsor, manajemen, tim proyek, user, departemen IT, HR, finance, eksternal, pelanggan, vendor, reguler, komunitas, media, pesaing. Yang tahap kedua, analisis dan pemetaan stakeholder. Menganalisis berdasarkan dua dimensi utama, tingkat pengaruh atau power, kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi proyek. Contoh, sponsor memiliki power tinggi, user biasa memiliki power rendah. Tingkat kepentingan interest
Seberapa besar stakeholder peduli atau tidak peduli terhadap proyek? Contoh, end user memiliki interest tinggi, departemen lain mungkin interest rendah. Tahap ketiga, penilaian dan prioritas. Faktor yang dianalisis: dampak, seberapa besar proyek mempengaruhi stakeholder, dukungan, pro, kontra terhadap proyek, kebutuhan apa yang diharapkan stakeholders dari proyek, komunikasi, preferensi metode dan frekuensi komunitas, risiko, potensi stakeholders menjadi penghambat, tools analisis tambahan, salience model, power, legitimance, urgensi, stakeholders cap, power, interest, attitude, stakeholders influencer mix. Tahap yang keempat, pengembangan strategi keterlibatan. Mengembangkan rencana tindakan untuk setiap kategori stakeholder. High power, high interest, atau manage closely. Strategi keterlibatan intensif, komunikasi sering. Contoh, sponsor, key user, libatkan dalam pengambilan keputusan. High power, low interest, keep satisfied. Strateginya jaga kepuasan, komunikasi cukup untuk memastikan dukungan. Contohnya, direktur keuangan update berkala, pastikan kebutuhan terpenuhi. Low power, strateginya informasi perkembangan dengan dengarkan masukan. Contoh, end-use newsletter, demo regular, feedback session. Low power, strategi minimal effort, pantau perubahan posisi. Contoh, departemen lain yang tidak langsung terdampak. Contoh skateboard analisis sekian, bisa dilihat sendiri. Eksekusi proyek adalah tahap melaksanakan pekerjaan yang telah digambarkan dalam proyek plan. Mayoritas waktu dan uang digunakan dalam eksekusi proyek. Area aplikasi proyek sangat mempengaruhi eksekusi proyek karena selama eksekusi proyek inilah proyek dari proyek yang dihasilkan. Kepemimpinan dalam proyek adalah kemampuan untuk menginspirasi, mempengaruhi, memandu, dan memberdayakan individu serta tim untuk mencapai tujuan proyek secara efektif. Meskipun menghadapi ketidakpastian, kendala, dan perubahan yang dinamis, berbeda dengan manajemen yang berfokus pada proses, sistem, dan kontrol, kepemimpinan proyek berfokus pada orang, visi, dan adaptasi. Ciri utama kepemimpinan proyek yang efektif. Yang pertama itu visionary dan strategic things, mampu menciptakan dan mengomunikasikan visi yang jelas tentang keberhasilan proyek. Yang kedua itu menyelaraskan tujuan proyek dengan strategi organisasi yang lebih besar. Contohnya, seorang project leader tidak hanya mengatakan kita harus menyelesaikan sistem pada Desember, tetapi menjelaskan mengapa sistem ini penting bagi masa depan perusahaan. Yang kedua, emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Self-awareness, mengenali kekuatan, kelemahan, dan dampak emosi diri sendiri terhadap tim. Empati, memahami perasaan, motivasi, dan tekanan yang dihadapi anggota tim. Relationship management, membangun dan memelihara hubungan positif dengan stakeholder. Contoh, mengetahui kapan tim butuh dorongan motivasi, serta kapan butuh tekanan deadline. Ciri-ciri utama kepemimpinan proyek yang efektif yang ketiga itu adaptif dan resilient leadership. Fleksibel dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian, tahan banting di bawah tekanan, mampu tetap tenang dalam kritis. Contoh, ketika requirement berubah mendadak, leader tidak panik tetapi cepat merestrukturisasi prioritas.
Yang keempat ada servant leadership, fokus melayani tim daripada dilayani, memberdayakan tim dengan memberikan alat, sumber daya, dan otoritas yang diperlukan, menghilangkan hambatan yang menghalangi produktivitas tim. Contoh, Group Master dalam metodologi Agile yang berfungsi melayani tim, bukan memerintah. Yang kelima, decisive collaborative, berani mengambil keputusan tepat waktu meski dengan informasi tidak lengkap, melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan ketika memungkinkan. Contoh, memutuskan untuk mengubah teknologi teks setelah berkomunikasi dengan tim teknik. What do wrong? Keterampilan penting dalam eksekusi proyek. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek. Eksekusi proyek adalah fase di mana rencana diwujudkan menjadi hasil nyata. Keberhasilan sangat tergantung pada kombinasi keterampilan teknis hard skill dan keterampilan interpersonal soft skill dari manajemen proyek dan timnya. A. Keterampilan kepentingan dan interpersonal soft skill. Komponen ini adalah kelompok ini adalah fondasi hubungan manusia dengan proyek. Keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan manajemen konflik sangat penting untuk memotivasi tim, mengelola harapan stakeholder, dan menciptakan lingkungan kerja kolaboratif. Tanpa keterampilan ini, tim bisa kehilangan arah dan tujuan meskipun rencana teknisnya sempurna. Yang kedua, keterampilan operasional dan teknis atau hard skill. Ini adalah keterampilan dalam operasional alat-alat teknis untuk menggerakkan proyek. Keterampilan seperti perencanaan detail, manajemen anggaran, pengendalian kualitas, dan pelacakan risiko diperlukan untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata. Keterampilan ini memastikan pekerjaan dijalankan secara efisien sesuai jadwal, anggaran, dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada keterampilan kognitif dan strategis. Keterampilan ini adalah cara dalam kemampuan berpikir yang menghubungkan aspek manusia dan teknis, pemecahan masalah, mengembalikan keputusan, adaptabilitas, dan kemampuan menjaga teknis. Pemecahan masalah, mengambil keputusan, adaptabilitas, dan kemampuan menjaga fokus memungkinkan manajer proyek untuk menghadapi ketidakpastian, menyesuaikan rencana dengan dinamika yang terjadi, dan tetap mengarahkan upaya tim menuju tujuan akhir proyek meskipun terdapat hambatan. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek. Yang A. Keterampilan kepemimpinan dan interpersonal soft skill. Yang pertama ada kepentingan dan motivasi. Yang kedua ada komunikasi efektif dan transparansi. Yang ketiga manajemen konflik dan negosiasi. Yang keempat kecerdasan emosional. Yang ketiga keterampilan influencing tanpa otoritas formal. Yang B, keterampilan operasional dan teknis atau hard skill. Yang pertama itu harus perancangan dan penjadwalan detail. Yang kedua, manajemen anggaran dan biaya. Ketiga, manajemen kualitas. Keempat, manajemen risiko proaktif. Dan yang kelima, manajemen vendor dan kontrak. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek. Yang ketiga, yang C, keterampilan kognitif dan strategi. Yang pertama itu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang ketiga, perhatian terhadap details dan fokus pada hasil. TOS dan Teach Queen untuk eksekusi proyek. Works Authorization System, metode yang digunakan untuk menjamin orang yang memiliki kualifikasi yang cukup melakukan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan urutan yang benar. Status review meeting, rapat terencana dan terjadwal yang digunakan untuk saling bertukar informasi menggunakan proyek yang sedang berjalan. Project Management Software, perangkat lunak khusus yang digunakan dalam manajemen proyek. Monitoring dan kontrol proyek, termasuk di dalamnya mengumpulkan
pengukuran dan penyebab informasi kinerja proyek, tools dan touchscreen yang dapat digunakan antara lain metode manajemen proyek, sistem informasi manajemen proyek, expert dan volume manajemen. Output penting dari proses ini adalah rekomendasi tindakan korektif atau preventif. Korektif dalam rangka meningkatkan kinerja proyek, preventif dalam rangka mereduksi probabilitas konsekuensi negatif yang berkaitan dengan risiko proyek. Integrated Change Control termasuk di dalamnya mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan selama project life cycle. Tujuan utama mengendalikan perubahan. Lalu baseline is the broad project management plan push upon change. Integrasi change control proses. Nah, sekian. Kontrol perubahan dalam proyek IT. Yang pertama, pandangan lama. Filosofinya perubahan adalah musuh. Rencana harus dipatuhi secara ketat. Karakteristik yang pertama, linear dan sekuensial. Perubahan hanya dipertimbangkan di akhir fase atau melalui fase perubahan terpisah. Yang kedua, formalitas tinggi. Birokrasi berat membutuhkan banyak tanda tangan dan persetujuan. 3. Perlawanan terhadap perubahan dianggap sebagai kegagalan dalam perancangan. 4. Dokumentasi berlebihan. Setiap perubahan memerlukan dokumentasi lengkap yang memakan waktu. Yang kelima ada CCB, yang kaku, komite yang lambat dan mengambil keputusan. Yang kedua, pandangan modern. Filosofinya perubahan adalah peluang. Fleksibilitas adalah kunci nilai bisnis. Karakteristik yang pertama, interaktif dan incremental. Perubahan diakomodasi dalam siklus pendek. Kolaboratif, diskusi language antara developer, product owner, dan stakeholder. Value drive, perubahan dievaluasi berdasarkan nilai bisnis yang ditambahkan. Autonomy tim yang memiliki kewenangan lebih untuk keputusan teknis. Continuous integrative atau development, perubahan kecil dapat diimplementasikan cepat. Kontrol perubahan dalam proyek IT. Pandangan lamanya, tim proyek harus melakukan apa yang sudah direncanakan tepat waktu dan tepat dana secara ketat. Masalahnya, stakeholder jarang sekali menyetujui batasan proyek di awal, serta waktu dan estimasi biaya seringkali tidak akurat. Pandangan modern manajemen proyek adalah proses komunikasi dan negosiasi yang konstan. Solusi perubahan seringkali memberikan keuntungan dan tim proyek harus membuat rencana mengakomodasi perubahan tersebut. Contoh, pembelanjaan hardware komputer. Sistem kontrol perubahan. Sistem kontrol perubahan adalah kerangka kerja formal dan terdokumentasi yang digunakan untuk mengevaluasi, menyetujui atau menolak, mengelola dan mengkonfirmasi perubahan dalam proyek. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa semua perubahan dianalisis secara menyeluruh sebuah implementasi sehingga tidak mengganggu integrasi tujuan proyek. Komponen utama sistem kontrol perubahan. Yang pertama, prosedur dan alur kerja, proses pengajuan, proses adu dan alur pekerjaan itu adalah proses pengaduan, alur persetujuan, dan eskalasi. Yang kedua, otorisasi dan tanggung jawab. Ada Change Control Board atau CCB, delegasi wewenang, dan peran dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, dokumentasi dan pelacakan atau documentation and tracking. Dalamnya ada register perubahan, log perubahan, dokumen referensi. Yang keempat ada alat dan teknologi atau tools dan teknologi. Ada sistem pelacakan, manajemen dokumen, dan automation. Nah, Change Control Board, kelompok resmi atau formal dari orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak perubahan dalam proyek. CCB harus memberikan guideline untuk mempersiapkan perubahan, mengevaluasi perubahan, dan mengelola implementasi perubahan yang disetujui. Anggota CCB biasanya terdiri atas
stakeholder dari keseluruhan organisasi. Masalah yang dihadapi, CCP jarang bertemu dan membuat keputusan akan perubahan membutuhkan waktu rapat yang panjang. Padahal proyek harus terus berjalan karena dibatasi oleh waktu yang telah disepakati. Proses atau siklus kontrol perubahan standar. Fase yang pertama itu ada identifikasi dan pengalian. Dalamnya ada aktivitas output. Contohnya, tambahan fitur login dengan biometrik karena permintaan keamanan. Fase kedua, analisis dan evakuasi. Di dalamnya ada aktivitas, lingkup, jadwal, biaya, kualitas, dan risiko. Lalu outputnya itu impact analysis report. Lalu di fase ketiga ada keputusan dan persetujuan, aktivitas dan kriteria keputusan. Ada nilai bisnis, tes biaya, urgensi dan prioritas, dan kesesuaian dengan strategi, dan output atau keputusan. Fase keempat ada perancangan dan implementasi. Yang pertama ada aktivitas, rancangan implementasi detail jika disetujui, update rancangan proyek, alokasi sumber daya, judul implementasi, dan komunikasi ke stakeholder. Outputnya update project plan atau task statement. Fase kelima, verifikasi dan penutup. Aktivitas validasi bahwa perubahan berhasil diimplementasikan. Testing dan verifikasi, komunikasi stakeholder, dan update dokumen. Outputnya verified change, update baseline, dan loss length. Jenis-jenis perubahan yang dikelola. Yang pertama itu adalah perubahan lingkup. Yang pertama, tambah atau kurang fitur atau fungsi. Dua, modifikasi requirement. Yang kedua, ada perubahan jadwal. Atau satu, perpanjangan atau penyempitan timeline. Dan dua, pergeseran milestone. Dan yang ketiga adalah perubahan biaya. Yang pertama, revisi anggaran. Yang kedua, perubahan harga material. Jenis-jenis perubahan yang dikelola. Yang keempat itu ada perubahan kualitas. Satu, modifikasi standar, spesifikasi atau perubahan obtains kriteria. Yang kelima, perubahan teknis. Yang pertama, teknologi baru. Yang kedua, arsitektur berbeda. Yang keenam, perubahan proses. Satu, metodologi kerja. Yang kedua, tools dan sistem. Level sistem kontrol perubahan. Yang level pertama, emergent change. Karakteristik proses dan contoh. Perbaikan bug kritis di sistem live. Level 2, standard change. Karakteristik rutin, risiko rendah, telah diprediksi prosesnya, template approval, terdelegasi. Contohnya update software minor, penambahan user. Level ketiga, normal change. Karakteristik non-rutin. Proses full CCB review. Contoh perubahan arsitektur. Contoh studi kasus sistem commerce. Skenario perubahan untuk menambahkan pembayaran via QRIS. Proses sistem kontrol perubahan. Mengajuan oleh produk manajemen, form tambah metode pembayaran QRIS. Jurnalistik meningkatkan konversi 25%, permintaan 60% pelanggan. Analisis tim teknis butuh integrasi dengan 3 third party API. Biayanya 150 juta. Jadwalnya delay 2 minggu untuk rilis berikutnya. Resiko dependensi vendor. Contoh studi khusus sistem e-commerce. CC review, anggota sponsor, diskusi, ROI analisis, keputusan approve dengan syarat testing security wajib, go live terhadap 10% user dulu, update SLA dengan vendor, implementasi update backing and sprint planning, komunikasi ke tim dan stakeholder, developer dan testing, verifikasi UAS dengan merchant partner, monitoring transaksi 2 minggu, update dokumentasi. Manajemen konfigurasi. Cara menjamin bahwa deskripsi dari proyek dan dihasilkan sudah benar dan lengkap. Berkonstruksi pada manajemen teknologi dengan mengidentifikasi dan mengendalikan karakter produser berdasarkan fungsional dan desain fisik produk yang dimaksud.
Spesialis manajemen konfigurasi bertugas untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan konfigurasi, mengendalikan perubahan, mencatat dan melaporkan perubahan, serta mengaudit produk-produk dalam rangka memverifikasi keseluruhannya dengan requirement. Saran-saran yang harus dilakukan dalam kontrol perubahan. Pandanglah manajemen proyek sebagai sebuah proses komunikasi dan negosiasi yang konstan. Rencanakan terhadap perubahan, bentuk sistem kontrol dan CCB. Manfaat manajemen konfigurasi. Definisikan prosedur agar pengambilan keputusan akan perubahan yang kecil dapat dilakukan dengan segera. Gunakan laporan lisan dan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola perubahan. Gunakan manajemen proyek dan perangkat lunak untuk memudahkan pengelolaan dan mengkomunikasi perubahan. Transparansi, semua stakeholders akan informasi perubahan, komunikasi proaktif, prioritasi, dokumentasi lengkap, dan fleksibilitas. Saran-saran yang tidak boleh dilakukan dalam kontrol perubahan. Bypass proses perubahan tanpa melalui sistem formal, analisis paralysis, CCB battleline for communication, no learning. Penutup proyek. Hal yang harus dilakukan mengakhiri semua aktivitas dan menyampaikan hasil kerja proyek lulus atau tidak pada orang yang tepat. Output utama dari penutup proyek. Prosedur administrasi penutupan. Prosedur penutupan kontrol produk aktif organization proses aset update. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik,